Kebaktian Minggu GKJ Wisma Panunggal Merican 18 April 2021 menjadi saksi kebangkitannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita dalam kebaktian Minggu 18 April 2021. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang terkasih, kita adalah pengikut Kristus yang percaya pada karya penyelamatan dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kasih dan pengampunannya kita rasakan setiap waktu. Maka sudah sepantasnya hidup kita terarah kepadanya, pertobatan dan perubahan arah hidup yang semula berpusat pada diri sendiri, kita arahkan berpusat kepada Dia, karena kita adalah saksi kebangkitannya. Yesus Maha Pengasih, Maha Tabir. Ia pun mati menebus kita, pusaran kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku
berarti karena hidupnya. Marilah kita datang mohon pengampunan kepada Tuhan. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan, baik dalam pikiran kami, dalam perkataan, juga dalam perilaku kami. Hati kami menyimpan kesalahan orang lain, perasaan kami sering merasakan kecemasan dalam menghadapi pergumulan hidup kami. Pikiran kami sulit terarah kepadamu. Ampunilah kami yang kurang percaya ini. Kuatkan dan teguhkan pengharapan kami akan kuasa kebangkitan-Mu. Bangkitkan tekad kami untuk hidup di dalam pertobatan dan pembaruan akal budi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Allahku, di cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik ku lakukan. Pengakuan kerapuhan dan keberdosaan kita kiranya tidak membuat kita tinggal dalam ketidakberdayaan, melainkan justru membuat kita membuka diri menyambut anugerah Allah. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Dia yang bangkit. Ia mengalahkan kuasa kejahatan dengan kasih-Nya. Dimuliakanlah Dia yang membangkitkan kita dari setiap kejatuhan. Ia memberi kekuatan bagi kita untuk menjadi saksi kebangkitannya. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Marilah kita berdoa. Ya Allah, untuk setiap berkat dan anugerah, kami bersyukur kepadamu. Untuk setiap pemeliharaan dan cinta kasih-Mu, kami bersyukur kepadamu. Terlebih untuk kebangkitan, untuk Paskah, biarlah itu juga membangkitkan kami menjadi saksi kebangkitan-Mu melalui setiap pertobatan dan pengampunan yang kami lakukan sebagaimana telah Engkau beri. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa.
Amin. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai 19. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Doa pada malam hari. Mazmur 4. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Bacaan kedua, 1 Yohanes pasal 3 ayat 1-7. Anak-anak Allah. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia.
sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Injil Lukas 24 ayat 36b sampai dengan 48. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian,
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah itu saksi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu kejadian. Orang yang diminta hadir dalam peristiwa persidangan yang dianggap mengetahui sesuatu. Atau orang yang memberikan keterangan di muka hakim, memberikan kesaksian tentang kebenaran. Bagi Anda atau siapa saja yang sering menonton kejadian yang terkait dengan persidangan, di sana masih ada lagi berbagai sebutan yang terkait dengan saksi. Misalnya saksi mata adalah mereka yang menyaksikan peristiwa secara langsung. Saksi ahli adalah mereka yang diminta hadir karena profesionalitasnya, karena keahliannya. Ada juga saksi dusta, yaitu saksi yang mencoba membuat rekayasa. Ini masih berkerabat dengan saksi palsu, yaitu mereka yang berusaha membengkokkan logika. Saudara-saudara, jika tema saat ini adalah menjadi saksi kebangkitannya, apa artinya? Bukankah ketika Yesus bangkit di zaman dulu, tidak ada di antara kita seorang pun yang sekarang ini hidup, yang melihat atau bahkan sudah lahir? Jika demikian, bagaimana kita menjadi saksi kebangkitannya? Saudara-saudara, yang sama maknanya, saksi antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan saksi dalam kekristenan adalah menjadi saksi mesti mengungkapkan kebenaran. Yang berbeda adalah intensitasnya. Makna saksi dalam kekristenan berarti setia hingga akhir hayat, bukan hanya pada suatu waktu tertentu untuk menyatakan kebenaran. Di sini kebenaran bukan hanya diucapkan dengan kata-kata, melainkan lebih dinyatakan dengan perbuatan. Dan mereka yang mati karena mempersaksikan iman di dalam Yesus Kristus dengan setia disebut martir. Asal katanya dari bahasa Yunani martureo, yang juga berarti saksi juga. Mereka hidup hingga mati, tidak berpusatkan kepada diri sendiri, tetapi terarahkan kepada yang lain. Kepada siapakah? Injil Lukas 24 ayat 36b sampai dengan 48 menyatakan bahwa mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Dalam namanya
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, mereka terarah kepada Yesus. Dan lihatlah Yesus yang penuh luka. Ia tidak memendam dendam. Ia terluka untuk menghadirkan pengampunan. Ia memanggil kita menjadi saksi pengampunannya dengan cara hidup tanpa dendam dan menghidupi pengampunan. Hidup yang tidak terarah kepada diri sendiri, melainkan terarah kepada Yesus, itulah yang disebut sebagai pertobatan. Pertobatan dan pengampunan adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Tidak ada pertobatan tanpa menjalankan pengampunan kepada orang lain. Dan tidak ada pengampunan jika masih berorientasi hanya pementingan diri sendiri. Hidup yang tidak terarah pada diri sendiri sesungguhnya hidup yang penuh dengan tantangan. Sebab sebagai manusia, rasanya menjadi wajar kita senang mendapat pujian. Kita senang mendapatkan penghargaan. Namun di sini justru dapat menjadi godaan yang dapat menjebak siapapun itu untuk menggantikan posisi Allah. Hal inilah yang diingatkan oleh Petrus dan Yohanes. Ketika itu mereka berdua menjadi pusat perhatian banyak orang. Karena melakukan mukjizat penyembuhan orang lumpuh. Tetapi Petrus menyatakan, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri, karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Saudara-saudara, Petrus dan Yohanes segera terarah dan mengarahkan pandangan orang-orang pada Yesus Sang Penyembuh. Petrus dan Yohanes tidak ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk numpang popularitas, mumpung nama Yesus sedang viral. Saudara-saudara, Yesus telah bangkit. Ia telah mengalahkan maut. Ia memanggil kita bukan untuk mengalahkan kematian. Cukuplah bagi kita jika kita bangkit dari keterpurukan. Cukuplah bagi kita jika kita dapat mengalahkan diri sendiri, tidak terarah kepada pementingan diri. Karena memang sesungguhnya musuh terbesar adalah tantangan mengalahkan egoisme, mengalahkan diri sendiri. Dan itu menjadi tantangan sejak dulu hingga kini. Ia memanggil kita saat ini dan di sini untuk menjadi saksi kebangkitannya. Dengan cara bertobat dan menghidupi pengampunan. Bertobat berarti mengubah arah hidup. Yang semula berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat kepada Tuhan. Yang semula terarah pada diri sendiri menjadi terarah kepada Tuhan. Mengampuni berarti tidak mendendam pada masa lalu yang menyakitkan. Demikianlah selayaknya cara hidup anak-anak Allah. Sebab jika tidak demikian, kita
adalah saksi dusta, saksi palsu baginya, bukan saksi kebangkitannya. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita menyatakan kesediaan kita untuk melakukan firman-Nya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafat kita. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, karena setiap cinta kasih-Mu telah memampukan kami untuk memuji dan menjadi saksi-Mu. Ampunkanlah atas setiap kelemahan, ketika kami kalah tidak mampu untuk memenangkan diri sendiri. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk mengalahkan keegoisan kami, terarah kepadamu. Arahkanlah hidup kami untuk menghidupi kasih dan pengampunan. Oleh karena itu, ya Bapa, kami mohon kasih setia dan berkat-Mu untuk setiap sahabat-sahabat kami yang memerlukan kesembuhan. Ibu Rika Wijayanti, Bapak Slamet Sagi, kiranya Engkau memberikan kesegaran dan sukacita di dalam memulihkan, menyembuhkan keberadaannya. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa,
untuk sahabat kami, Ibu Yanto beserta dengan keluarga yang ditinggalkan oleh ayahandanya. Berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon kiranya Engkau hadir menolong gereja Tuhan di tempat ini ketika hendak dilaksanakan visitasi klasis pada hari Selasa 20 April yang akan datang. Kiranya kami dimampukan untuk tetap menjadikan kesatuan di antara gereja-gereja yang lain sebagai gereja Tuhan di tengah dunia. Kami mohon berkat-Mu Bapa, untuk setiap hal yang Engkau perkenankan terjadi dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka, kiranya itu menjadikan kehidupan kami semakin diberkati. Demikian juga ketika diselenggarakan persiapan untuk pernikahan sahabat kami, Ananto Tutut Wibowo, biarlah karena kasih-Mu saja yang mempersiapkan diri dalam pemberkatan pernikahannya. Bapa Surgawi, kami juga mohon kiranya Engkau yang akan terus menuntun gereja Tuhan di tempat ini, baik setiap kemajelisan, komisi kepengurusan blok, tim panitia dan sebagainya, biarlah kasih-Mu saja yang akan memampukan kami terus hidup di dalam pelayanan dan pengabdian di tengah-tengah masa pandemi ini. Demikian juga kehidupan keluarga kami mohon berkat-Mu, hadirlah di tengah-tengah setiap pergumulan kami. Demikian juga sekolah kami, pekerjaan kami, dan juga pergaulan kami di tengah masyarakat. Kami mohon penyertaan-Mu untuk setiap mereka yang memiliki kebijakan dan kewenangan menghadirkan keselamatan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian sejahteraan. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka kebeningan hati untuk mengutamakan kesejahteraan banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon kiranya Engkau hadir beserta dengan semua orang yang merindukan keselamatan. Oleh karena itu, hadirlah di tengah-tengah sahabat kami yang sedang merasakan bencana alam, teristimewa sahabat-sahabat kami di NTT. Kiranya Engkau saja yang akan menolong dan senantiasa menjadikan sumber pengharapan. Demikian juga Engkau yang menjadi sumber pengharapan, berkatilah sahabat-sahabat kami yang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini. Ibu Sutarmiah, Ibu Wiwi Danayanti, Bapak Purnomo Sidi, Bapak Widianto Budi Prakoso, Ibu Sumartini Agus Legiman, Ibu Sri Watmanti, Ibu Ana Drianingsih, Bapak Yohanes Sutarno, Kartika Sari Gabriel Aninodita, dan Ibu Kristina Arisanti, Ibu Prisciliananda, Devita Afrilia Putri Widya, dan sahabat-sahabat kami yang lain. Kami mohon hikmat, kelimpahan rezeki, dan kebahagiaan Engkau limpahkan dalam kehidupan saudara-saudara kami, dalam mengucapkan syukurnya atas penyertaan-Mu di dalam tahun-tahun kehidupan mereka yang telah berlalu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Dinyatakan bagi kita, Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan ambil hidupku dan kudus
kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Marilah kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat yang Kau beri di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah hadir menopang kami saat bekerja, berusaha sehingga kami berkecukupan. Engkau pun hadir di tengah keluarga kami, sehingga kami mengalami damai sejahtera-Mu. Engkau pula yang menyapa kami melalui setiap makanan dan minuman yang nyata kami terima menyehatkan tubuh kami. Kini pakailah hidup dan kehidupan kami menjadi saluran berkat untuk membangun kehidupan dalam semangat saling mengasihi dan berbagi sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia dengan menghadirkan pertobatan dan pengampunan. Sebab kebangkitan Kristus telah menganugerahkan kasih dan pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.